Korban kecelakaan pesawat TNI AU Super Tucano dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati dan Taman Makam Pahlawan Kota Madiun, di mana pemakaman dilakukan secara militer. TPN Ganjar Mahfud tengah menyiapkan tim hukum untuk mendampingi juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono yang dilaporkan ke polisi. Kalau pemirsa, Kejaksaan Agung kembali lakukan pengembangan dalam kasus korupsi BTS 4G Kementerian Kominfo. Kali ini Kejagung sita aset dari tersangka Aksanul Kossasi dan Sadikin Rusli senilai 31,4 miliar rupiah. Saya Anggi Pasaribu, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, 3 dari 4 korban kecelakaan pesawat TNI AU Super Tucano dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang. Pemakaman dilakukan secara militer. 3 dari 4 korban kecelakaan pesawat TNI AU Super Tucano di Pasuruan, Jawa Timur dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Untung Suropati, Kota Malang pada Jumat siang. Ketiganya adalah Kolonel Anumerta Sandra Gunawan, Marsma Anumerta Widiono, dan Marsma Anumerta Suban. Pemakaman dilakukan dengan upacara militer yang dipimpin Panglima Komando Operasi Udara 2 Marsekal Muda TNI Budi Ahmadi. Pemakaman juga dihadiri Wakasau Marsekal Madya TNI Agustinus Gustav Brukman. Pemakaman secara militer almarhum Letkol Penerbang Yuda Anggara Seta berlangsung di Taman Makam Pahlawan Kota Madiun. Bertindak selaku Inspektur Upacara Komandan Lanut Iswa Yudi, Marskal Firman Dwi Cahyono. Usai tembakan salvo, peti jenazah almarhum langsung diturunkan ke liang lahat. Duka mendalam tampak pada sang istri dan 2 buah hatinya saat menyaksikan pemakaman almarhum. Rasa kehilangan mendalam bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tapi juga oleh keluarga besar TNI AU. Sebelumnya, keempat jenazah korban kecelakaan Super Tucano disemayamkan dan dilepas secara militer oleh TNI Angkatan Udara di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur. Keempatnya mendapatkan kenaikan pangkat 1 tingkat sebagai bentuk penghormatan dari negara. Kolonel Penerbang Suban naik pangkat menjadi Marsekal Pertama Anumerta Suban. Kolonel Administrasi Widiono naik pangkat menjadi Marsekal Pertama Anumerta Widiono. Mayor Penerbang Yuda Seta menjadi Letnan Kolonel Anumerta Yuda Seta, dan Letnan Kolonel Sandra Gunawan menjadi Kolonel Anumerta Sandra Gunawan. Upacara pelepasan dipimpin langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Udara Marsdia TNI A Gustav Brukman. Terima kasih, selamat pagi teman-teman sekalian. Pada pagi ini kami dalam kedukaan menyampaikan berita terkini, yaitu bahwa kenaikan pangkat luar biasa untuk para penerbang yang gugur telah disetujui, dan saat ini mereka sudah berganti pangkat menjadi pangkat setingkat lebih tinggi. Untuk Kolonel Suban menjadi Marsma TNI Suban, untuk Kolonel Widiono menjadi Marsma TNI Widiono, untuk Letnan Kolonel Sandra Gunawan menjadi Kolonel Sandra Gunawan, dan untuk Mayor Seta menjadi Letnan Kolonel Seta. Ini sebagai penghargaan dari negara atas jasa mereka, diberikan kenaikan pangkat luar biasa. Sebelumnya, pemirsa, evakuasi 4 jasad perwira TNI AU dari lokasi jatuhnya pesawat berlangsung dramatis. Dibantu warga setempat lantaran salah satu lokasi jatuhnya pesawat memiliki medan yang sulit. Warga panik berupaya lari menjauh saat terjadi ledakan dari pesawat tempur TNI Angkatan Udara yang jatuh dan terbakar di sebuah ladang di Bukit Keduwung, Kecamatan Puspo, Pasuruan, Jawa Timur, Kamis siang. Satu pesawat tempur Super Tucano TNI AU lainnya jatuh di wilayah Kecamatan Lumbang. Badan pesawat Super Tucano milik TNI Angkatan Udara ini terbelah. Salah satu pesawat bahkan hancur usai menghantam tebing setinggi 200 meter. 4 awak kedua pesawat TNI Angkatan Udara tersebut gugur.
Keempat korban pilot pesawat Mayor Yuda Aseta serta kopilot Kolonel Subhan dan pilot Letkol penerbang Sandra Gunawan dan kopilot Kolonel ADM Widiono. Tanya gimana kok bisa diangkat? Kabut. Posisi korban tadi di mana ditemukan? Di jurang. Dua. Terus posisi pesawat hancur berarti, Pak? Hancur rata. Data yang tersisa? Ya ada. Proses evakuasi jenazah korban berlangsung dramatis. Dua jenazah Mayor Yuda Aseta dan Kolonel Subhan ditemukan lebih dulu digotong warga menggunakan tandu melintasi kawasan perbukitan yang curam. Sementara dua jenazah Kolonel Widiono Hadijaya dan Letkol Sandra Gunawan ditemukan warga di wilayah Pegunungan Kundi, Desa Wonorejo, Kecamatan Lumbang, Kamis petang. Proses evakuasi kedua korban hingga Kamis malam. Penyebab kecelakaan diduga akibat cuaca buruk usai menerjang awan. Kadis TNI Angkatan Udara memastikan saat lepas landas pesawat dalam kondisi baik. Kemudian masuk cuaca kurang baik, pesawat sudah saling melepas diri. Namun pada saat itulah terjadi kehilangan kontak terhadap pesawat nomor 1 dan pesawat nomor 3. Dua pesawat yang lain berusaha naik dan keluar dari awan. Dan pada saat itu dicari, sedang dikontak, dipanggil, tidak bisa menghubungi lagi. Kecelakaan dua pesawat tempur milik TNI Angkatan Udara ini terjadi saat latihan formasi bersama dua pesawat lainnya. 4 pesawat EMB-314 Super Tucano milik Skuadron Udara 21 TNI AU tersebut lepas landas dari Lanut Abdurrahman Saleh pukul 10.51 WIB. Pukul 11.18 terjadi hilang kontak saat pesawat menerjang awan. Saat itu dua pesawat bisa melalui awan dan berhasil mendarat di Lanut Abdurrahman Saleh, namun dua pesawat lain hilang kontak hingga ditemukan jatuh di sisi utara pegunungan. Kedua pesawat ditemukan di lokasi berbeda di Kecamatan Puspo dan Lumbong. Seluruh korban berhasil dievakuasi dan dibawa ke Gedung Geraha Cakrawala Lanut Abdurrahman Saleh, Malang, Jawa Timur untuk disemayamkan. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, survei nasional oleh Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI menunjukkan lebih dari 45% masyarakat yang tidak setuju dengan putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Cawapres Prabowo. Di samping itu, survei juga menunjukkan pemasangan Gibran sebagai Cawapres Prabowo adalah bentuk nepotisme politik. Survei Lembaga Pemilih Indonesia digelar pada 9 hingga 13 November 2023. Bermaksud untuk memotret elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden 2024 pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam survei ini ditayangkan tentang putusan MK yang telah memutuskan salah satu syarat calon wakil presiden adalah minimal berusia 40 tahun atau pernah atau sedang menjabat sebagai kepala daerah. Hasilnya 45,35% tidak setuju, 35,15% setuju. Dan yang tidak tahu atau tidak menjawab 19,50%. Berikutnya, survei juga menandakan kepada responden tentang pencalonan Gibran sebagai cawapres adalah bentuk nepotisme politik. Hasilnya tidak tahu 0,80%, tidak setuju 7,45%, kurang setuju 6,35%, setuju 20,25%, sangat tidak setuju 65,15%. Selain soal putusan MK, survei ini dilakukan juga untuk mengetahui elektabilitas Capres 2024. Dalam simulasi 3 nama Ganjar Pranowo masih teratas dengan 37,45% suara, diikuti Prabowo dan Anies Baswedan. Sedangkan elektabilitas Cawapres 2024 dengan simulasi 3 nama mendapatkan hasil Muhaimin Iskandar 17,35%, Gibran Rakabuming Raka 32,50% dan Mahfud MD tertinggi dengan 35% suara. Baik pemirsa, itu tadi konferensi pers yang dilakukan oleh tim penegak hukum dari TPN Ganjar Mahfud, dan kita akan kembali ke pembicaraan atau topik dialog mengenai
laporan dari lembaga survei, maksud kami survei nasional dari Lembaga Pemilih Indonesia yang membuktikan bahwa mayoritas masyarakat tidak menginginkan adanya nepotisme. Pertanyaan saya yang pertama akan saya berikan kepada Pak Yeri selaku Ketua DPP Partai Perindo terlebih dahulu, bahwa sebetulnya di sini survei menunjukkan bahwa 45% masyarakat memang tidak setuju atas putusan MK dan menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka ini sebagai salah satu bentuk nepotisme politik. Boleh tanggapannya, Pak Yeri? Hasil survei dari Lembaga Pemilih Indonesia itu kan adalah pencerminan dari persepsi rakyat, dari apa yang rakyat anggap benar atau keliru. Nah, ternyata itu lebih banyak kelirunya itu. Atau ketika 65% responden menyatakan bahwa pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai bentuk nepotisme politik, artinya mereka nggak begitu setuju kalau Gibran Rakabuming Raka itu maju sebagai calon presiden hasil dari keputusan MK yang 45% tidak disetujui oleh responden. Nah, ini juga pencerminan dari situasi politik sekarang ini yang sepertinya ada yang tidak benar, ada yang kurang pas, tidak pada tempatnya. Dengan tekanan yang kuat dari publik, sekarang bagaimana pemerintah itu dapat membuktikan bahwa pemerintah akan netral, presiden akan netral, walaupun anaknya sendiri yang akan maju, bagaimana tidak ada intervensi politik, tetapi kan belum apa-apa kita sudah lihat di lapangan ternyata penuh dengan intervensi. Di lapangan ternyata penuh dengan intimidasi. Rakyat lihat itu loh. Apalagi kalau yang bersuara negatif, yang bersuara menolak, yang bersuara tidak setuju, langsung dipolisikan contohnya. Ini hati-hati, jangan sampai pemilu kali ini adalah menjadi pemilu yang buruk karena tidak dipercaya rakyat. Baik. Begitu dulu dari saya, Mbak Anggi. Iya, baik. Mas Teddy, apa tanggapan Anda bahwa tadi juga sudah disampaikan 65% masyarakat melihat bahwa posisi cawapres Anda ini sebetulnya sebagai bentuk nepotisme politik, dan kemudian tadi juga disampaikan bahwa netralitas dinanti, tapi masyarakat sendiri juga sudah menunjukkan melalui survei yang didapatkan oleh LPI. Tanggapan Anda seperti apa nih, Mas? Saya mengatakan bahwa apa yang disampaikan tadi itu itu adalah sesuatu drama drama terzolimi yang memang tidak memiliki dasar hukumnya, tidak memiliki kekuatan hukum. Jadi saya coba bicara karena ini kan berdasarkan hasil LPI yang kita lagi bicarakan kan. LPI ini adalah satu-satunya lembaga survei yang memang memenangkan Pak Ganjar. Begitupun hasil soal nepotisme ini, memang ternyata tidak berbanding dengan seluruh lembaga survei lain bahwa soal nepotisme ini tidak mempengaruhi elektabilitas atau pilihan publik pada Prabowo Gibran. Mungkin surveinya ada di lingkungan Pak Ganjar jadi harusnya bukan 65%, harusnya 100%. Itu yang mau saya sampaikan kalau saya menanggapi mengenai survei dari LPI ini, karena dia berbeda dari lembaga-lembaga survei yang lain. Terus saya tidak mau bicara seperti Mas Yeri itu sesuatu drama-drama kosong yang tidak memiliki dasar hukumnya. Jadi saya mau mengatakan begini, seseorang ketika sudah dinyatakan melakukan nepotisme itu, dia berarti sudah terbukti melanggar Undang-Undang 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi kita harus bicara itu berdasarkan dari undang-undang ini. Kalau bicara nepotisme, bukan dari survei-survei atau perasaan-perasaan
terzolimi kelompok Ganjar, ya. Jadi ternyata tidak ada fakta hukumnya bahwa baik Pak Usman ataupun Gibran itu melakukan nepotisme, ya. Maka saya sampaikan bahwa saya harus menyatakan begini, saya masih bicara dalam koridor hukum, nanti saya bicara dalam koridor di luar dari hukum. Kalau dari koridor hukum, saya menyatakan bahwa gugatan di MK kemarin itu bukan dilakukan oleh Gibran, ya. Dan dalam gugatan itu pun bukan diperuntukkan untuk Gibran. Nah, Hakim Saldi Isra saja yang tidak setuju dengan putusan ini mengakui bahwa gugatan itu bukan diperuntukkan untuk Gibran. Ya, ini Saldi Isra. Sehingga Hakim Usman memang berhak untuk ikut dalam persidangan itu. Ya. Menurut Saldi Isra, nama Gibran itu adalah salah satu contoh dari kepala daerah muda saja. Ya. Jadi ini secara hukum kita clear. Jadi saya bicara nepotisme itu harus ada dasar hukumnya, ya. Artinya kalau secara dasar hukum sudah clear. Nah, kalau saya mau bicara mengikuti logika dari kubu Ganjar Pranowo, ya, mengenai nepotisme-nepotismean ini. Jadi saya mengatakan begini nih. Kalau saya melakukan gugatan ke MK, ya, bahwa batas umur untuk capres-cawapres harus 50 tahun. Ya. Lalu saya menyebutkan nama-nama seluruh hakim MK sebagai contoh orang-orang hebat yang harus menjadi calon presiden ke depan. Nah, pertanyaannya, apakah karena menyebutkan nama mereka sebagai contoh, lalu semua hakim MK otomatis tidak boleh menyidangkan gugatan saya? Ini kan logika yang kita bangun, ya. Dengan saya membangun logika ini dengan logika yang dibentuk oleh kubu Ganjar dan Mahfud, ya. Ini saya menceritakan logika kalian gitu. Nah, belum lagi kalau kita bicara mengenai nepotisme, itu di dalam itu ada namanya kroni, ya. Kroni itu adalah teman. Nah, kalau mengikuti logika, ya, dari kubu Ganjar dan Mahfud, maka semua kepala daerah termasuk presiden melakukan nepotisme. Karena kepala daerah ada orang yang dia kenal diangkat menjadi komisaris di BUMD. Ya. Begitupun dengan presiden, ada kawannya, ada yang dia kenal diangkat sebagai menteri. Maka semua orang akan dianggap melakukan nepotisme, termasuk Ganjar Pranowo melakukan nepotisme ketika dia menjadi gubernur Jawa Tengah. Nah, ini saya menyampaikan mengikuti logika kalian. Oke, baik. Kalau kita bicara soal logika, Bang Teddy, kalau kita bicara soal logika, sekarang saya mau ke Mas Ali. Secara logika, latar belakang atas survei Anda yang saat ini sudah Anda sampaikan seperti apa nih, Mas? Apakah betul-betul memang karena ini berada di kubu Ganjar Pranowo, atau seperti apa latar belakangnya sendiri seperti apa? Sebentar Mas Teddy, semua ada bagiannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Anggi. Pertama, perlu diluruskan bahwa lembaga pemilih Indonesia ini berdiri sudah lama. Yang kedua, kita aktif melakukan diskursus-diskursus terkait perkembangan demokratisasi, kinerja pemerintahan, dan seterusnya. Nah, yang berikut, survei ini masih sangat dinamis, bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Teddy tadi, gitu ya, yaitu tafsir yang sah-sah aja gitu loh, bahwa kemudian ada surveyor, ada lembaga survei yang mengunggulkan pasangan yang lain gitu ya, beberapa pasangan tertentu misalnya, itu sah-sah aja kemudian distempeli atau dilabeli sebagai kubu pemenangan misalnya gitu. Ya apa itu ya yang namanya persepsi kan ya gitu, tetapi kami ini sudut pandangnya berbeda gitu. Jadi survei ini tentu survei manapun gitu yang dilakukan oleh lembaga survei manapun itu dibatasi oleh parameter waktu, itu dimensi waktu. Dan yang kedua, ini dinamika politik berkembang sangat dinamis gitu ya. Kita belum tahu kemudian peristiwa-peristiwa politik apa yang akan muncul di kemudian hari, dan itu berefek kepada elektabilitas gitu ya setiap paslon itu. Nah,
dalam situasi menuju Pilpres 2024, rupanya ini ada satu peristiwa politik hukum yang menarik gitu untuk dicermati. Nah, survei ini bisa berubah nantinya tentunya gitu ya. Artinya ini masih sangat dinamis yang dimensi waktunya terbatas secara teknis, dan kemudian sementara dinamika politik ini berkembang setiap hari gitu. Jadi bisa jadi gitu ya, gugatan-gugatan GR yang masuk ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian itu ramai dibicarakan di ruang publik gitu ya, dan semua hampir bersuara gitu ya, baik dari kedua sisi gitu, sisi-sisi yang narasi-narasi yang menguatkan kepemimpinan kaum muda, dan sebaliknya gitu, narasi-narasi yang kemudian turunannya itu ada upaya untuk gitu ya, untuk tanda kutip ya, bisa jadi persepsi itu muncul di kalangan publik karena beberapa tokoh yang selama ini tidak bicara juga akhirnya angkat bicara gitu ya, seperti cendekia, kemudian rohaniawan gitu ya, budayawan gitu loh, dan beberapa tokoh yang selama ini silent gitu ya, diam tetapi bicara, dan itu ramai didiskusikan di ruang publik, dan itu juga tersebar di rangkaian ruang media gitu, baik media mainstream maupun platform media yang lain, podcast dan macam-macam gitu ya. Barangkali juga hasil survei kita ini dipengaruhi oleh diskursus semacam itu di ruang publik, dan itu sah-sah aja yang namanya yang namanya negara demokratis kan gitu. Yeah. Nah, atas dasar itu kemudian kita merisam gitu ya isu-isu yang kita menarik garis besarnya isu-isu yang dibincangkan di ruang publik gitu ya. Yang pertama itu kita mengangkat 3 dimensi. Dimensi pertama ini kita mau menangkap sebenarnya bagaimana respon publik terhadap putusan MK dan MK-MK. Ini kan sejak bulan kalau tidak keliru bulan 9, bulan 10 dan 11 itu kan ramai GR, dan kemudian proses di MK dan di ruang publik juga ramai terjadi diskursus gitu ya soal integritas ketua MK, kemudian ada sisi lain yang kemudian melihat itu, membaca itu sebagai sesuatu yang parsial gitu, sesuatu yang dinilai gitu ya, barangkali dinilai melanggar hukum gitu. Nah, Prof Yusril sebelumnya juga kan karena integritas keilmuannya dia juga sudah bersuara gitu bahwa ada penyelundupan hukum gitu ya, ada indikasi penyelundupan hukum. Itu Prof Yusril. Anda bicara sebagai LPI atau sebagai siapa nih? Anda sudah melenceng kemana-mana bicaranya. Anda sebagai LPI bukan? Banggi, izin saya tambahkan Banggi. Enggak, Anda sebagai LPI bukan. Saya hanya menyampaikan bahwa fakta bahwa LPI adalah kebetulan satu-satunya yang berbeda gitu menurut saya. Oke, begini. Tapi ketika Anda sudah menyampaikan di luar dari fak Anda sudah menilai di luar dari itu, Anda posisinya sebagai apa nih? Kalau Anda mau jadi politisi, ayo bicara Mas Teddy, sabar dulu Mas Teddy. Nanti saya akan berikan ruang untuk Mas Teddy berbicara juga. Mas Ali, singkatnya. Sudah out dari frame yang sebenarnya gitu. Begini. Iya. Baik, Mas Ali dan Mas Teddy. Silakan. Oke, baik, begini. Mas siap. Ya, Mas Ali dan Mas Teddy tunggu tahan sebentar. Ya, Mas Yerit, apa yang mau disampaikan Mas Yerit? Begini, apa yang dilakukan oleh lembaga survei LPI itu, ini kan hanya menjaring opini masyarakat, persepsi masyarakat. Tadi Mas Teddy lebih berpikir dari logika hukum, bagaimana yang dinamakan sebagai nepotisme dari formil hukumnya seperti apa. Bukan itu saya kira yang sedang dilakukan. Anda menyimak berarti saya omongin tetapi opini Pak, persepsi rakyat yang mengatakan bahwa ini nepotisme politik. Nanti apakah betul nepotisme politik itu dapat dibuktikan secara hukum itu lain lagi. Tetapi ini berhubungan dengan etika politik. Kan sudah ramai Pak.
Sudah ramai bukan berarti itu etika politik. Dengar saya dulu. Bukan, Anda ngawur Anda bicaranya. Sudah ramai. Anda tidak punya dasar bicara. Sehingga jadilah Majelis Kehormatan MK. Kan sudah jelas. Ada yang salah di situ. Kan sudah jelas. Kalau nggak ada yang salah di situ, mengapa ada MK? Kenapa sampai ketua MK kemudian diganti? Jadi ada sesuatu yang salah. Dan itu kan sudah terlihat faktanya itu loh Pak. Fakta yang terjadi. Nah kita sekarang sedang bicara opini, bicara persepsi rakyat, di mana 65% rakyat atau responden dalam hal ini itu mengatakan pencalonan Gibran Rakabuming Raka adalah nepotisme politik. Versi LPI. Itu bagian dari kita atau LPI LPI menyaring persepsi rakyat. Nanti bisa dibandingkan juga dengan lembaga-lembaga survei lain. Silakan. Tetapi yang LPI sampaikan di sini itulah hasil dari temuan mereka di lapangan. Baik. Terima kasih Mas Yeri. Jadi begini, saya kembali meluruskan bahwa tadi yang disampaikan oleh Mas Ali ini adalah survei persepsi masyarakat yang disampaikan. Tapi mungkin untuk Mas Teddy biar bisa lebih tenang sedikit, nggak apa-apa Mas. Ini 27,45% hasil survei itu sebetulnya menyatakan sangat setuju wacana kepemimpinan kaum muda. Sangat setuju atas wacana kepemimpinan kaum muda. Nah, yang ingin saya tanyakan, nggak apa-apa Mas Teddy boleh bersuara jika memang ini ada perbedaan pendapat, it's okay karena ini adalah ruang demokrasi dan ini ruang publik. Silakan Mas Teddy boleh disampaikan kenapa Mas Teddy menganggap bahwa persepsi masyarakat atau hasil survei ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau mungkin berbeda dari hasil survei yang lain. Silakan Mas Teddy. Nah, inilah kalian ini ya memframing seolah-olah saya mengatakan seperti itu. Saya cuma mengatakan bahwa LPI berbeda dengan survei yang lain. Tapi kalian yang kebakaran jenggot. Bukan. Tidak. Sebentar. Saya tidak. Mas Yeri, tadi Mas Yeri sudah berbicara. Biarkan saat ini Mas Teddy yang menyampaikan. Itu 65% itu masyarakat atau respondennya tidak setuju. Itu aja. Silakan Mas Teddy, Mas Yeri, kita berikan waktu untuk Mas Teddy. Saya tidak menyalahkan LPI. Ya, jelas. Saya tidak menyalahkan LPI, tapi di framing seolah-olah saya menyalahkan LPI dan tidak setuju dengan hasil survei LPI. Kalian ini yang membungkusnya. Nggak ada framing begitu loh. Ini live loh Pak, nggak ada yang framing. Sabar, Mas Yeri, tadi Anda sudah saya beri ruang berbicara. Silakan Mas Teddy. Singkat saja Mas Teddy. Agak hujan nih, ya. Jadi saya mau menyampaikan bahwa saya mau peluruskan, Mbak juga tadi seolah-olah saya tidak terima. Enggak, saya hanya menyampaikan bahwa LPI berbeda dengan yang lain, itu saja. Tapi seolah-olah dibikin ini menjadi sesuatu yang heboh. Saya balik lagi ya ke awal ya, bahwa saya masih menggunakan logika dari kalian, sudah bukan logika hukum. Nah, makanya saya mau mengatakan begini, saya menantang Hasto untuk membuktikan semua ucapannya. Apakah sudah terbukti nepotisme secara hukum berdasarkan Undang-Undang 28 tahun 99? Kalau tidak, ya Hasto mendingan tidak menyampaikan hal itu. Karena nanti orang akan bisa menuduh Hasto adalah Hasto bermain dengan kasus Harun Masiku. Ya, berarti Hasto terima dong begini. Tapi kan itu tidak bisa, karena saya mengatakan bahwa jangan sampai kalian menuduh Pak Hasto. Ya, karena belum ada bukti bahwa Pak Hasto memang ikut terlibat di dalam kasus. Ini sudah keluar, ini udah kemana-mana. Ya, ini contoh. Ini contoh bahwa kalian itu, kenapa Pak Hasto juga yang menyampaikan soal nepotisme? Kan Pak Hasto, bukan Anda. Saya ngomong soal Hasto loh, ya. Kecuali kalau Jerry yang ngomong, saya ngomong Hasto, makanya saya ingatkan Hasto di media ini supaya bicara juga berdasarkan data. Berdasarkan data. Jadi ke Hasto. Ya. Enggak, saya menggunakan logika Hasto, logika kalian, ya. Nah, makanya saya mengatakan kalau kita semua, mari kita bicara soal nepotisme tanpa menggunakan hukum,
tanpa menggunakan pembuktian hukum. Karena sebetulnya kasat mata itu yang terlihat seperti itu, Mas Teddy. Oke. Sebentar, Mas. Ini kita sedang bicarakan hasil survei LPI. Betul. Sebentar, jangan potong saya dulu. Yang menanyakan ke publik, apakah pencalonan Gibran Raka Buming Raka itu bentuk dari nepotisme politik? Rakyat nggak tahu tentang nalar dan logikanya Hasto tentang nepotisme politik, Bang. Nggak ada hubungannya. Kenapa Anda marah? Hasto di sini, Bang. Saya bicara Hasto, kenapa Anda marah? Oke, baik. Yang disampaikan oleh Hasto kok di sini kita bicara LPI kok, Bang. Santai, Bos. Oke, baik. Ya, Bos. Saya Baik. cuma meluruskan, Bos. Ya, saya paham. Kita fokus ke LPI, Bos. Iya, saya paham poin Mas Teddy dan saya juga paham poin Mas Yeri. Kalau begitu sekarang kita cross check ke LPI. Mas Ali, silakan Anda menjawab bahwa ini dianggap bahwa hasil survei Anda ini terlalu berpihak. Silakan Anda menjawab, Mas Ali. Tidak. Tolong jangan bilang terlalu berpihak dong. Ini Mas Teddy, saya juga bingung nih. Seperti yang tidak sesuai dengan Anda menganggap kami melakukan framing, tapi saya hanya memberikan pertanyaan. Tadi kan Mas Teddy menyampaikan itu. Kalau memang Mas Ali tidak bisa membuktikan hasil surveinya, coba dikoreksi dong. Coba diputar. Silakan Mas Ali. Berpihak nggak? Jangan dong. Saya tidak. Silakan Mas Ali dijawab apakah hasil survei Anda bisa dipertanggungjawabkan. Saya berikan waktu untuk Anda, Mas Ali. Ya sudah. Oke, pertama begini, saya kembali ke statement awal saya bahwa yang namanya survei ini masih sangat dinamis, gitu ya. Masih sangat dinamis, dan yang kedua, LPI memang mengambil sudut pandang yang mempertajam sisi-sisi demokratisasi, gitu, yang berbeda dengan survei-survei lain, gitu ya. Yang hanya menyoroti soal murni hanya menyoroti soal elektabilitas dan popularitas seorang paslon, gitu ya. Nah, bahwa kemudian survei-survei yang mengungguli pasangan-pasangan tertentu itu menghasilkan rating yang cukup tinggi bagi pasangan tertentu, kemudian ditafsirkan sebagai pembela dan konsultan dan seterusnya, itu tafsir publik, gitu loh. Itu sah-sah saja, gitu loh. Itu bahwa kemudian atensi kami, gitu ya, atensi kami yang menjadi pembacaan kami, gitu ya, kami ini mau menangkap, gitu ya, mau menangkap gambaran atau persepsi publik, gitu. Kita tidak tahu bahwa nanti ke depan itu ada peristiwa apa lagi, gitu ya, peristiwa politik apa lagi, gitu ya, yang kemudian juga itu mempengaruhi persepsi publik dan mempengaruhi preferensi pilihan, gitu ya, terhadap paslon-paslon tertentu ini, gitu loh. Kita nggak tahu, kita belum tahu dinamika politik yang akan terjadi ke depan, gitu ya. Nah, untuk sementara waktu bahwa hasil survei dan temuan survei kami ya begini, gitu ya, bahwa dari 3 paslon itu pasangan pasangan Ganjar dan Mahfud MD itu unggul dari 2 paslon lain. Dari spektrum waktu, gitu ya, dari dimensi waktu atau konstruksi bagaimana publik melihat dinamika yang terjadi dalam proses GR dan kemudian putusan MK dan seterusnya sampai MK, gitu ya. Dan ini adalah tantangan bagi kita semua, bagi semua paslon yang mempunyai proyeksi dan gambaran ke depan tentang bagaimana proses demokratisasi ini berjalan dengan baik, gitu. Dan publik ini mengamati semua, gitu ya. Publik ini mengamati semua, dan lembaga-lembaga survei juga saya kira punya metode dan sudut pandang yang itu sah-sah saja, gitu loh, buat diterapkan di internal survei mereka, gitu ya. Tetapi sejak awal, gitu ya, kita LPI ini memang selalu mengambil sudut pandang yang berbeda, seperti kebijakan pemerintah dan macam-macam, gitu ya, orientasi pemerintah, kemudian perkembangan demokratisasi, kemudian bagaimana potret tentang bosisme lokal yang seperti kemudian itu menjamur, gitu ya, pasca otoritarianisme Orde Baru, gitu ya, yang kemudian ini menjamur di daerah.
Berarti kalau Gitu begitu loh. nanti kita akan perhatikan lagi lebih lanjut Mas Ali bagaimana perjalanan hasil survei Anda dan bagaimana dinamika politik yang akan terus berlangsung hingga hari H. Terima kasih sekali untuk para narasumber karena waktu kita sangat terbatas sore hari ini. Nanti kita akan membahas lagi di lain waktu. Ya jelas ya, LPI saya tidak pernah menyalahkan LPI. Intinya adalah bahwa kalian yang memframing seolah-olah punya peluang tidak ada framing Bang, tidak ada framing ya. Oke. Ini masih mengamati. Tidak ada framing, ini masih mencermati. Biasa aja. Anda Ya, sendiri jadi yang jelas duluan ya. bilang Iya, framing. baik. Bahwa jangan framing lagi, jangan bermain. Dan ini tidak Ya. framing Bang. Dan Terima kasih sekali Mas Ali bisa Ramadan diputar selaku Wadir dari LPI dan juga Bang Yeri Tawalujan selaku Ketua DPP Partai Perindo, dan juga terima kasih sekali untuk waktunya Mas Teddy Gusnedi selaku Wakil Ketua Umum dari Partai Garuda. Terima kasih sekali sore hari Terima ini. kasih semuanya, Bang Yeri. Selamat sore, salam damai. Salam damai. Ya, pemirsa, Kejaksaan Agung sita aset dari tersangka kasus BTS 4G Kementerian Kominfo Aksan Ulkosasi dan Sadikin Rusli senilai 31,4 miliar rupiah. Tetap bersama kami di Sindo Sore. What's on November? Tayangan spesial bulan ini siap meriahkan hari-harimu. Didampingi dengan tontonan anak penuh cerita komedi yang edukatif. Film dan series favorit yang dapat menghibur di tengah hari sibukmu. Ragam tayangan Korea yang selalu tersedia untukmu. Dan film laga terbaik yang dapat memacu adrenalin. Tidak ketinggalan kompetisi bergengsi olahraga lokal maupun kelas dunia untuk para ayah di bulan yang spesial ini. Semuanya ada di MNC Vision. Yuk berlangganan sekarang. MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia. Laga kualifikasi menuju Euro 2024. Perjalanan panjang untuk menuju putaran final. Siapa saja yang akan lolos ke babak utama? Euro Qualification 2024. Di Sindo News TV, Beyond Headlines. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, new home of badminton. For the win! Yes! It's a new evolution, a passion to become a real champion. It's a pure motivation to make a good and healthy lifestyle. And let's moving forward to reach your maximum speed. Welcome to the next level of sport. Mau nabung bunga tinggi? Kini deposito di Motion Bank bunganya hingga 5,5% per tahun. Modal mulai 200.000 aja. Yuk buka deposito di Motion Bank sekarang. Download di App Store atau Play Store. Motion Bank dari MNC Bank. Mau apa aja bisa. Gelaran Pegadaian Liga 2 Indonesia telah dimulai. Melibatkan 28 tim untuk bersaing memperebutkan 3 tiket promosi menuju Liga 1. Gengsi dan harga diri akan dipertaruhkan hingga akhir musim nanti. Siapa saja yang akan lolos ke Liga 1 musim depan? Jangan lewatkan Pegadaian Liga 2 musim 2023-2024. And here we go, Japan Masters 2023. What amazing play. Oh. Now it's going to be very interesting. Oh, that's magnificent. My goodness me. Ginting, accurate on the first smash.
that one. Well, it's been a really out of sort start, hasn't it, for the Indonesian team? Selalu ada sisi menarik dari indahnya pertarungan di lapangan hijau. Selebrasi unik khas pemain. Koreografi mengagumkan supporter fanatik. Inilah warna-warni sengitnya kompetisi tanah air kita. BRI Liga 1 musim 2023-2024. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas sore ini. Kami terhubung dengan Bribda Eklesia dari Anti-MC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kami persilakan. Baik, terima kasih Juno dan selamat sore pemirsa. Bersama kami dari NTMC Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Di jam pulang perkantoran pada sore hari ini, situasi arus lalu lintas sudah mengalami peningkatan volume arus kendaraan dari berbagai arahnya, yakni dari arah Gatot Subroto maupun Semanggi yang akan lurus menuju Pancoran tampak cukup ramai dan berlaku kecepatan terjadi jelang traffic light yang berimbas hingga 600 meter ke belakang selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara yang tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light. Begitu pula dari arah Mampang yang akan berbelok kiri menuju Semanggi juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dikarenakan di kawasan ini banyak dilintasi angkutan umum seperti busway dan pastikan Anda tidak menggunakan jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Mampang yang akan menuju ke Kuningan juga tampak ramai cenderung mengalami ketersendatan dikarenakan antrian traffic light di kawasan ini dan juga pertemuan arus dari arah Semanggi yang langsung berbelok ke Kuningan dan juga kendaraan yang akan memutar balik ke arah Kuningan. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda. Dan perlu kami informasikan bahwa sistem ganjil genap akan terus berlangsung hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dan kendaraan yang dapat melintas kendaraan berplat ganjil dan kendaraan berplat genap dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau melalui SMS center di 9119. Selamat beraktivitas dan salam presisi. Demikian Bribda Eklesia melaporkan. Kembali kepada Juno. Silakan. Baik, terima kasih Bribda Eklesia melaporkan langsung dari kawasan Simpang Kuningan. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Kejaksaan Agung kembali lakukan pengembangan dalam kasus korupsi BTS 4G Kementerian Kominfo dan kali ini Kejagung sita aset dari tersangka Aksanul Kossasi dan Sadikin Rusli senilai 31,4 miliar rupiah. Kejagung berhasil mengupayakan pengembalian dan penyerahan uang tunai sebesar 2.021.000 dolar Amerika atau senilai 31,4 miliar rupiah yang diserahkan dari kuasa hukum tersangka. Dari hasil penyidikan, penerimaan uang ini merupakan upaya untuk mengkondisikan atau merekayasa hasil audit BPK. Selanjutnya, Kejagung masih akan terus mencari sisa uang yang belum dikembalikan. Penyidik juga akan mendalami pihak lain yang mungkin terlibat dan mendapat aliran dana. Bahwa uang tersebut diduga merupakan bagian dari uang yang telah mereka terima dari saudara IH melalui saudara WP.
bahwa berdasarkan hasil penyidikan dapat kami pastikan bahwa penerimaan uang oleh saudara AQ tersebut merupakan upaya untuk mengkondisikan hasil audit BPK. Baik, pemirsa, pengembangan kasus BTS 4G dan Bakti Kominfo semakin meluas. Yang terakhir, Kejaksaan Agung menyita uang yang diduga digunakan untuk mengkondisikan hasil audit BPK. Dan hal ini memungkinkan adanya pengembangan kasus BTS 4G Kementerian Kominfo tertuju ke arah BPK RI. Apakah artinya Kejagung akan segera menggeledah BPK? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah tersambung dengan Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung, Kuntadi. Baik, maksud kami, oke, kita tersambung dengan Mas Zainul Rohman, peneliti Pukat, nampaknya. Ya, Mas Zainul. Halo, selamat sore Bang Juno. Iya, Assalamualaikum, apa kabar Mas Zainul? Waalaikumsalam, kabar baik. Tadi sedikit koreksi karena kita tadi juga mengundang Jampitsus, namun nampaknya belum bisa hadir. Baik, Mas Zainul, kalau kita lihat indikasi penggunaan uang ini ya, untuk apa? Kalau dari persepsi Anda atau pandangan Anda? Ya, ini memang kita pertama apresiasi Kejaksaan berhasil untuk pulihkan ya 31 miliar dari angka 40 miliar. Nah, yang menjadi pertanyaan Mas Juno, yang 8 miliar lebih, hampir 9 miliar itu sisanya kemana Mas Juno? Baik. Kalau tadi ditanyakan untuk apa saja, nah sepertinya yang 31 ini mungkin belum digunakan ya, tetapi yang lain itu apakah misalnya Mas Juno dialirkan kepada pihak-pihak lain atau dibelanjakan atau disimpan di satu tempat tertentu, ataukah misalnya telah ditransfer ke instrumen-instrumen yang digunakan untuk menyembunyikan uang? Maka kalau itu yang terjadi bisa justru menimbulkan satu tindak pidana baru, yaitu tindak pidana pencucian uang. Baik. Jadi ini memang masih menjadi tugas dari Kejaksaan untuk mengejar hampir 9 miliar sisanya, dan yang akan kita diskusikan lebih lanjut sore ini adalah kira-kira ini uang kemana aja, Bang Juno? Siapa saja juga yang harus didalami oleh Kejaksaan, khususnya dari internal BPK. Bang Juno. Mas Zainur, kalau kita lihat bagaimana sebenarnya indikasinya ke arah BPK ya, tadi kita lihat bersama. Tapi kalau dari pendapat Anda, apakah memang BPK ini akan segera dicek Kejagung, dalam tanda kutip mungkin akan segera dilacak seperti itu? Ya, menurut saya itu satu hal yang pasti ya, Bang Juno ya. Kenapa? Karena kan untuk mengungkap sebuah perkara, seorang penyidik, penegak hukum itu perlu mengumpulkan alat bukti dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bukti, melakukan penggeledahan, melakukan penyitaan, dan lain-lain. Untuk kasus yang lain, Bang Juno, misalnya kasus suap BPKRI Papua, ya, satu provinsi di Papua, Kabupaten Sorong, secara spesifik, itu juga KPK melakukan penggeledahan, Bang Juno, ke salah satu ruangan anggota BPKRI, Pius Lustri Lanang, dan informasi terakhir dari KPK menyatakan ada diduga ya alat-alat bukti, khususnya dalam bentuk barang bukti dan juga komunikasi yang terkait dengan perkara itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan perkara BTS yang sekarang melibatkan AQ, seorang anggota BPK RI sudah ditetapkan sebagai tersangka, saya percaya pasti Kejaksaan, penyidiknya juga akan mengembangkan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dari internal BPK, dan tidak tertutup kemungkinan juga melakukan penggeledahan dalam hal memang penyidik membutuhkan alat-alat bukti yang alat bukti tersebut berada di BPK RI, Bang Juno. Oke, jadi memang kalau kita lihat tadi IQ sudah jadi tersangka, jadi ada kemungkinan ya Mas Zainur bahwa ya mungkin akan ada bertambah seperti dari pihak BPK ya Mas Zainur ya? Ya, kalau soal bertambah atau tidak tentu akan bergantung pada pengembangan perkara oleh penyidik ya. Kalau Bang Juno ingat, AQ ini juga hasil pengembangan
di dalam proses persidangan. Pertanyaan yang sangat kritis dari majelis hakim. Ya, uangnya itu untuk siapa saja? Disebutkan salah satunya kepada AQ. AQ ini siapa? AQ ternyata adalah seorang anggota BPK-RI. Kemudian Kejaksaan Agung menindaklanjuti dengan menersangkakan AQ dan ternyata sekarang betul gitu ya, sudah berhasil memulihkan 31 miliar dari 40 miliar uang aliran dana dari kasus BTS ini. Nah, kalau tadi pertanyaannya adalah apakah kira-kira akan menjangkau juga insan BPK lainnya? Kalau kita kembali perbandingkan Bang Juno dengan perkara Sorong yang sekarang sedang ditangani oleh KPK, hari kemarin ada penggeledahan BPK oleh KPK, itu di kasus Sorong ada beberapa pejabat BPK perwakilan Sorong, ya, mulai dari kepala perwakilannya, kemudian ada kepala tim auditnya, juga ada pejabat-pejabat lain, ya, bahkan ini sedang didalami oleh KPK kepada salah satu anggota BPK. Apakah ada keterkaitannya atau tidak, yaitu anggota BPK RI Pius Lustri Lanang. Nah, itu menunjukkan apa Bang Juno? Menunjukkan bahwa perkara korupsi jarang sekali dilakukan oleh seorang diri. Apalagi perkara korupsi itu terkait dengan suap untuk mempengaruhi, mengubah hasil audit. Ya, kalau ditanya apakah AQ mungkin mengubah hasil auditnya sendiri Bang Juno? Ya, saya pikir itu sesuatu yang mustahil dilakukan sendiri. Yang seperti itu biasanya ya dilakukan oleh beberapa orang, biasanya juga dilakukan oleh apakah koleganya ataukah anak buahnya atau juga mungkin pejabat-pejabat lain. Tetapi itu semua bergantung kepada alat bukti. Tentu karena Ahsanul Qasasi ini, AQ ini adalah hasil nyanyian terdakwa-terdakwa yang lain, kita berharap Bang Juno nantinya AQ ini juga bernyanyi yang merdu agar semua terungkap dengan utuh, komprehensif. Jangan sampai ada yang disisakan pelaku-pelaku ini, Bang Juno. Zainur, kalau kita lihat BPK ini bisa dibilang lahan basah ya. Banyak sekali hal-hal yang pernah terjadi dan ini kembali berulang. Kalau kita teliti lagi, telaah lagi, kalau selain tadi nama, tidak mungkin bekerja sendiri seperti itu ya. Mungkin akan ada nama-nama lain juga yang terlibat di BPK. Selain itu, Mas Zainur, adakah kemungkinan-kemungkinan lain yang bisa kita dapat dari nantinya misalnya penyelidikan di BPK itu sendiri? Ya, memang kalau yang Mas Juno tadi tanyakan apakah dari perkara ini bisa berkembang ke perkara yang lain, biasanya itu KPK yang biasanya kembangkan seperti itu ya. Ketika KPK melakukan penyidikan, ternyata KPK mendapatkan bukti dugaan telah terjadinya tindak pidana yang lain di luar perkara yang sedang disidik. Nah, KPK kemudian akan membuka perkara baru, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan kemudian menetapkan tersangka dengan alat bukti yang didapatkan itu. Nah, kalau pertanyaan Bang Jono ini menurut saya pertanyaan yang sangat layak untuk ditanyakan kepada Kejaksaan Agung. Apakah dari perkara BTS yang mengalir ke AQ ini kemungkinan juga akan membongkar perkara-perkara lain? Karena ini Bang Juno, khusus untuk AQ ini, nama AQ ini sudah berkali-kali juga muncul di kasus-kasus sebelumnya Bang Juno. Saya sebut misalnya Bang Juno, ini saya bukan menuduh ya, saya mengulang keterangan dari pihak-pihak di dalam satu persidangan. Misalnya ada perkara korupsi bansos, ya itu muncul nama AQ. Juga nama AQ ini diduga menerima aliran, tetapi sayangnya waktu itu belum ada tindak lanjut. Belum ada alat bukti seperti kemudian sekarang kasus BTS ditemukan ada 40 miliar meskipun baru dipulihkan 31 miliar yang diduga diterima oleh AQ ini. Sebelumnya lagi Mas Juno, ya ada satu persidangan di mana keterangan dari pihak-pihak di dalam persidangan itu menyebut AQ dalam kasus dana hibah KONI. Juga ada aliran Bang Juno. Artinya Bang Juno, hanya dari AQ ini saja ada kasus-kasus lain yang harus didalami oleh aparat penegak hukum. Mumpung sekarang AQ sudah menjadi tersangka, sehingga ini terbuka kemungkinan bagi penyidik untuk melakukan selain pendalaman terhadap kasus BTS, juga kemungkinan untuk membuka perkara-perkara lain. Ini kan perkara yang diduga juga melibatkan AQ berasal dari keterangan pihak-pihak di dalam persidangan Mas Juno, bukan di hadapan talkshow seperti di TV ini ya, bukan, tetapi di depan persidangan yang disumpah Mas Juno. Baik Mas Zainur, menarik ya temuan-temuan tadi dan mengerucut pada nama-nama tadi ya. Dan kita lihat sebenarnya ini juga harus jadi PR nanti bagaimana sebenarnya kalau dikembangkan ya
kalau bukan tidak mungkin kita melihat ada banyak celah lain yang bisa kita perbaiki karena namanya tadi sudah disebut berkali-kali dalam berbagai kasus. Mas Zainur Rohman, terima kasih atas insight-nya untuk sore ini walaupun singkat ya, kita harapkan nanti penegakan hukum BTS 4G ini bisa terang dan juga seadil-adilnya. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman. Terima kasih Bang Juno. Ya, salam sehat. Selamat sore. Selamat sore. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Timnas Indonesia U17 gagal melangkah mulus ke fase berikutnya setelah dikalahkan Maroko 3-1. Langkah timnas ke 16 besar sebagai urutan 3 terbaik klasemen terbilang berat setelah hanya mengemas 2 poin. Anas Alawi melalui titik 12 pas. Unggul 1-0, tim Maroko menggandakan keunggulan pada menit 38. Namun Garuda Muda tidak tinggal diam dan terus berupaya mengejar ketertinggalan. Hasilnya terjadi pada menit ke-42. Tendangan bebas Nabil Asyura di depan kotak penalti meluncur deras ke gawang Maroko. Skor 2-1 pun menutup bab dari sempit memperbesar keunggulan menjadi 3-1. Meski Indonesia mencoba bangkit, tetapi hingga peluit panjang berbunyi tidak ada lagi gol tercipta. Di posisi kedua ditempati Ekuador dengan 5 poin setelah bermain imbang melawan Panama 1-1. Grup A Maroko dan Ekuador lolos otomatis ke fase gugur 16 besar. Sementara Indonesia dengan poin 2, peluang ke babak 16 besar melalui jalur 3 terbaik klasemen. Indonesia mengawali kiprah di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil negatif. Skuad Garuda dibantai 1-5 oleh Irak. Indonesia mengawali kiprah mereka di laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan hasil negatif kalah bertandang ke markas Irak di Stadion Internasional Basra, Irak. Pada menit ke-20 Irak mencetak gol lewat aksi Bashar Rassan. Tuan rumah kemudian menggandakan skor pada menit ke-35 lewat gol bunuh diri dari Jordi Amat. Skuad Garuda sempat memperkecil ketertinggalan jelang jeda lewat gol dari Shane Patinama. Namun ketika Indonesia berupaya untuk bisa mengejar gol kedua, Irak justru mampu mencetak gol ketiga lewat tembakan jarak jauh dari Osama Rashid. Nadeo Argawinata kembali memungut bola dari gawangnya pada menit ke-81. Kali ini Yusuf Amin yang mencatatkan namanya di papan skor. Irak mampu menambah 1 gol lagi melalui aksi Ali Al-Zuwaidi untuk memastikan Irak menang 5-1 atas Indonesia. Hasil ini membuat Irak memuncaki klasemen sementara grup F sedangkan Indonesia menjadi juru kunci. Informasi tadi mengakhiri Studio Sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Herjuno Syaputra pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.